Bayangkan, ada sebuah rapat besar berisi 15 negara. Hampir semua setuju pada satu keputusan penting. Tapi ternyata, hanya satu negara bisa bilang tidak. Dan seluruh keputusan itu langsung batal. Inilah kekuatan luar biasa yang dikenal sebagai hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tapi dari mana kekuatan ini muncul? Bagaimana ia digunakan? Dan kenapa sering jadi bahan kontroversi? Mari kita bahas. Ketika Perang Dunia II usai, dunia hancur lebur. Para pemimpin saat itu sepakat untuk membentuk organisasi internasional baru, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya sederhana tapi berat, mencegah perang global terulang kembali. Namun, ada masalah. Bagaimana caranya membuat kekuatan besar? Amerika Serikat, Uni Soviet, sekarang Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok tetap mau terlibat? Jawabannya, diberi hadiah spesial. Sebuah hak istimewa bernama veto. Dengan veto, salah satu dari 5 negara itu bisa langsung memblokir keputusan Dewan Keamanan. Meskipun semua anggota lain setuju. Sejak tahun 1945, veto ini sudah dipakai lebih dari 300 kali. Di era Perang Dingin, Uni Soviet paling rajin menggunakannya untuk menahan langkah-langkah Barat. Amerika Serikat pun tak mau kalah, khususnya untuk melindungi sekutunya, Israel. Lalu, memasuki abad ke-21, veto semakin sering muncul dalam kasus-kasus kemanusiaan. Rusia dan Tiongkok berulang kali memveto resolusi soal Perang Suriah. Amerika Serikat beberapa kali memblokir resolusi tentang Palestina dan Israel. Contoh terbaru, pada 18 September 2025, AS memveto resolusi gencatan senjata permanen di Gaza. Padahal 14 dari 15 anggota Dewan sudah setuju. Satu veto saja, seluruh resolusi gagal. Disinilah masalahnya. Hak veto sering dianggap sebagai alat negara kuat untuk melindungi kepentingannya sendiri, meski jutaan nyawa dipertaruhkan. Dewan Keamanan pernah lumpuh menghadapi tragedi besar, seperti genosida Rwanda tahun 1994, Perang Suriah sejak 2011, hingga konflik Israel-Palestina hari ini. Banyak yang bilang, sistem ini sudah usang. Tahun 1945, dunia hanya mengenal 5 kekuatan besar. Tapi sekarang, ada India, Brasil, bahkan Afrika Selatan yang menuntut peran lebih besar. Berbagai gagasan reformasi sudah dilemparkan. Ada yang mengusulkan hak veto hanya bisa sah kalau dipakai minimal 2 negara P5. Ada pula yang ingin veto tak boleh digunakan dalam kasus kejahatan kemanusiaan besar. Sayangnya, perubahan ini sulit. Farena, siapa yang punya hak untuk mengubah aturan? Ya, negara-negara P5 itu sendiri. Dan jelas, mereka tidak mau kehilangan senjata pamungkasnya. 80 tahun setelah lahir, hak veto masih menjadi simbol dilema, di satu sisi menjaga stabilitas dengan melibatkan negara besar, tapi di sisi lain sering mengorbankan keadilan dan perdamaian dunia. Apakah sistem ini akan bertahan di abad ke-21? Atau akhirnya direformasi? Waktu yang akan menjawabnya. Kalau menurut kalian, apakah hak veto harus dipertahankan atau dihapus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita sejarah dan politik dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.